Oke, selamat datang kembali di pembelajaran Mr. Al di Qualitative Research Part 2. Oke, setelah kita membahas di part sebelumnya tentang conceptual and definition about qualitative research, di bagian ini kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya mendesain atau tata cara membuat sebuah research kualitatif. Oke, the qualitative design begins with a general statement of research problem or topic. Jadi qualitative design dimulai dengan ada general statement atau sebuah problem ya atau topik yang kamu suka. This initial topic that a qualitative researcher chooses for investigation is referred to as the focus on the inquiry. Jadi harus ada topik yang jelas dan tidak mengambang-ambang, fokus ya. Jadi kita fokus pada satu topik, satu permasalahan untuk kita temukan sebuah solusi atau fenomena apa yang sebenarnya terjadi. To develop the focus of inquiry, the beginning researchers needs to think about some topics in which he or she has interest and wants to know more about. Jadi untuk membangun sebuah fokus pada penelitian, the beginning research atau peneliti pemula, beginner ya, butuh ya, needs to think about some topics. Jadi mungkin kita susah membuat topik ya, atau menentukan topik mana aja yang ingin kita teliti, maka tulis saja topik-topik saja, bisa jadi 5 topik, 10 topik, kemudian kita cari referensi, baca, diskusi sana kemari, kemudian tentukanlah fokus topik mana yang akan kita pilih sebagai topik penelitian kita. Setelah kita menemukan sebuah topiknya, maka the research question may be one that comes from the investigator's observation. Maka setelah kita punya topik, harus ada sebuah pertanyaan atau research problem yang mengemuka. Nah, kita sudah mendiskusikannya di semester lalu ya, di awal semester, dan Anda sudah saya minta untuk membuat problem. And qualitative problem examine the context of event, real-world setting, subject perspective, unfolding, and control event, reason for the event, phenomena needing exploration or explanation. Dan qualitative problems itu seperti ini: konteks, real-world setting, subject perspective ya, unfolding, and uncontrolled event, reason for the events. Jadi semua hal yang naturalistic, uncontrolled, unfolding, subject perspective, sesuatu hal yang tidak bisa yang terjadi secara sunatullah, maka kita analisa menggunakan dengan metodologi qualitative research. Qualitative research ya, para peneliti kualitatif do not begin a study with no question. Jadi para peneliti kualitatif tidak memulai penelitian tanpa pertanyaan, tanpa masalah. Mereka they begin with the base of experience, theoretical knowledge, and certain goals. Jadi mereka mulai dengan pengalaman mereka di lapangan, theoretical knowledge, dan certain goals, ada tujuannya. Jadi sebelum kita mulai penelitian, kita harus punya pengalaman di lapangan sehingga kita tahu ini masalahnya apa sih, dan ada theoretical knowledge. Kalau masalah seperti ini biasanya bisa kita atasi dengan bagaimana. Kemudian certain goals, tujuannya mau ngapain. Nah, ini harus kita punya ya, ada 3 hal yang penting, yaitu experience, theoretical knowledge, dan goals. Ingat-ingat itu ya. Oke, setelah kita menentukan topik, kemudian kita baca, kemudian kita tentukan tujuannya, hal yang kemudian harus kita lakukan adalah choosing a problem. Sorry, ini enggak a problem ya, bisa saja choosing problems ya. Nah, pilihlah problem yang pertama, interesting to you, Anda tertarik. Yang kedua, significant atau bermanfaat, because it will contribute to the body of knowledge or to solving some educational problem. Karena riset yang kita lakukan harus bermanfaat, misalkan tentang problem pendidikan atau problem yang lainnya. Karena deskripsi nanti kan ada nih, manfaat praktis, manfaat teoretik ya kan, significance, theoretical significance atau practical significance. Karena we do the research ya, the research should be has any significance. Kalau nggak ada manfaatnya, terus buat apa kita buat riset kan. Kemudian yang ketiga adalah reasonable insights and complexity, so that you can complete a study. Jadi yang ketiga sebenarnya adalah manageable. Apakah Anda bisa
mengikuti topik tersebut atau tidak, kemudian samplingnya seberapa besarnya itu juga harus Anda tentukan. Jadi kebanyakan mungkin mahasiswa menentukan topik penelitian itu yang daki-daki gitu kan. Misalkan tentang apa, analisa kemampuan membaca. Subjek atau objek penelitian mana? Seluruh siswa SMA se-Jawa Tengah. Lah itu nggak mungkin ya, nggak mungkin bisa Anda selesaikan setahun pun nggak selesai. Itu harus ditentukan. Misalkan seluruh SMA di Kecamatan Kartosuro, lah itu masuk akal. Paling masuk akal lagi seluruh siswa di satu sekolah. Nah itu masuk akal banget karena reasonable dan manageable. Kemudian yang keempat, one in which you are not directly involved. It is more difficult, though not impossible, to assume the role of researchers in context in which you are directly involved. Dan yang keempat adalah sebagai peneliti kita tidak boleh terlibat di dalamnya kalau kita menggunakan metode kualitatif ini ya, karena kita memeriksa sebuah fenomena. Selanjutnya, setelah menentukan problem, maka kita menentukan beberapa aspek. Di antaranya adalah kita menentukan particular qualitative approach, the main data collection tools, the setting for the study, the participants, the size of sample, and the behaviors to study. Jadi setelah kita menentukan topiknya, kita menentukan problemnya, ini yang harus kita tentukan ya. Ingat-ingat. Kemudian a qualitative design however is flexible and may be changed as the researchers gets into the setting. Jadi fleksibel ya, tidak usah terlalu strict. Karena mungkin saja di lapangan kita menemukan kendala yang seperti sekarang ini kan zaman Covid, sekolah libur lah. Kendalanya misalnya kita tidak bisa langsung ambil data di sekolah, ya kita ambil datanya secara online. Nah, itu bisa disiasati seperti itu. Contohnya. Nah, selanjutnya kita developing theories. After determining some aspects related to research, you have to develop theoretical background and basis to support your study and data analysis. Data analysis, ya. Nah, kalau di pertemuan selanjutnya sebelumnya kita bahas subjektif banget itu di kualitatif research karena peneliti sangat menentukan analisa data. Tergantung apakah penelitinya pintar, suka baca atau tidak. Kalau nggak suka baca ya analisanya jelek. Nah itu juga sama ya. Di sini kita harus membaca banyak theoretical background and basis to support the study and data analysis. Kemudian setelah itu, developing theoretical framework will determine your study valid or not. Nah, jadi kita juga perlu membuat sebuah theoretical framework. Oke. Kemudian setelah menentukan teori, kita memilih sampel ya. Sampling or selection of participants or sites is important in qualitative research just as it is in quantitative research. Qualitative researchers are purposeful in selecting participants and setting. They select purposive sample believed to be sufficient to provide maximum insight and understanding of what they are studying. So, sampel itu sangat penting, jadi tidak mungkin kita meneliti semua, misalkan semua siswa SMA di Indonesia, itu nggak mungkin ya, karena tidak manageable. Makanya sampling itu sangat penting, baik kualitatif maupun kuantitatif, meskipun di kualitatif tidak se-strict di kuantitatif. Oke, ya, seperti itu. Nah, setelah sampel, kemudian kita memilih metodologinya. Ada beberapa metodologi yang berhubungan dengan kualitatif, antaranya case study, etnografi, deskriptif, text and document study, dan lain sebagainya. Method ini akan kita bahas di tahapan yang keempat nanti ya. Ada video keempat, kita akan membahas lebih jauh tentang methods. Setelah bikin method, kita collecting and analyzing data ya. After determining the methods, the next steps are collecting and analyzing data. Collecting and analyzing data have different stages and steps based on the method used, topic studies, and sampling techniques chosen by the researchers. Belibet ya. Jadi kita nggak boleh mengkoleksi data kalau belum menentukan metode yang kita gunakan atau sampel yang kita tentukan.
Tapi gimana caranya kalau kita nggak tahu metode yang tepat, terus kita sudah ngumpulin datanya, ya ngawur itu ambil datanya ya. Datanya ada tapi nggak bisa terbaca dengan tepat. If you have not deal with the topic, method, and sampling, do not collect the data. Jadi seperti itu ya. Kenapa kita ada seminar proposal? Itu adalah untuk memfikskan topik, method, dan sampling yang akan kita gunakan dalam penelitian. Setelah seminar proposal fix, clear, maka kita diperbolehkan untuk mengumpulkan data. Lah itu step yang seperti itu. Step dalam penelitian. Nah, Anda dilatih untuk membuat penelitian di akhir tugas Anda sebagai mahasiswa skripsi. Setelah analyzing data apa? Create a paper report ya, buatlah, kok bukan create ya, harusnya report a paper ya, nggak apa-apa wis. Done with all steps of study, then you have to make a report of study. Of course, you have to aware to the scientific writing and report studies. Done, your research are finished. Oke, setelah selesai, tulislah laporannya. Of course, Anda harus paham tentang gaya scientific writing. Jadi menulis akademik itu berbeda dengan menulis surat cinta, status di Instagram ya. Itu berbeda. Jadi Anda harus mempelajari cara menulis scientific atau academic writing. Kemudian diperhatikan cara sitasi, cara mengutip, bagaimana. Oke, seperti itu teman-teman pada pembahasan kali ini tentang designing kualitatif research. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa menggambarkan Anda, memberikan Anda inspirasi bagaimana aku sebaiknya membuat skripsi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video yang ketiga, keempat, dan kelima. Assalamualaikum.